Telah bersama kami. Pemirsa UGTV dan peserta temu ilmiah IPLBI, kita kembali lagi ke plenary session segmen yang ketiga. Kali ini kita beri kesempatan kepada Pak Surya untuk menyampaikan paparannya, tapi sebelum itu saya bacakan dulu CV beliau. Keynote speaker yang ketiga, Pak Surya G. Tarigan, ST, MA, PhD, S1 dari Teknik Arsitektur, USU ya, Universitas Sumatera Utara, lulus 2006, S2 Arsitektur and Planning Studies di Newcastle University, lulus tahun 2011, dan S3 Architecture, Planning and Landscape dari Newcastle University, lulus tahun 2016 dengan tesis Housing, Home Ownership, and Labor Market Change in Indonesia. Fokus penelitian beliau adalah perumahan, real estate, properti, dan pembangunan kota. Saat ini, tepatnya sejak Juli 2020, Pak Surya adalah dosen dan peneliti di Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan. Sebelum itu beliau pernah mengajar juga di Tarumanegara dan Atmajaya. Pengalaman praktisi di dalam dan luar negeri cukup banyak. Ini saya pilihkan dua saja, yaitu di DPA Architect London dan Simon Timperley Chartered Newcastle. Baik, Pak Surya, kami persilahkan untuk memulai paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan membawa presentasi singkat mengenai hubungan pola konsumsi, identitas, lifestyle, dan perkembangan kota. Jadi presentasi saya dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, berbicara mengenai memahami budaya konsumsi, hubungan kota dan konsumsi, private capital dalam wajah kota, yaitu private city, globalisasi di pinggiran kota dan visi kota modern, kemudian diikuti dengan kesimpulan dan highlight. Baik, di dalam teorinya, Karl Marx melihat konflik sosial bersumber dari hubungan individu dan organisasi sosial yang berhubungan dengan moda produksi dan relasi dengan produksi, di mana kelas sosial ditentukan oleh siapa yang menguasai moda produksi. Namun di dalam beberapa dekade terakhir, seperti yang kita tahu, peneliti-peneliti sosial melihat konsumsi sebagai hal yang makin signifikan untuk diteliti agar kita dapat menjelaskan struktur sosial di dalam masyarakat modern kita. Jadi semenjak revolusi industri, mass production dan mass consumption itu menjadi sesuatu hal yang umum terjadi di society kita. Jadi banyak dari kita ya bekerja makin keras, mendapatkan uang makin keras, dan membeli barang makin banyak dari yang kita butuhkan, dan kembali lagi seperti itu. Ya, jadi ini fenomena yang kita lihat di masyarakat postmodern yang sekarang ini. Nah, di dalam generasi sebelumnya, status dan identitas dinilai dari posisi orang dalam pekerjaan dan kedudukan di kantor. Namun pada saat ini kita melihat perubahan penekanan status dan identitas lebih ditekankan pada apa yang individu konsumsi, gitu ya. Pergeseran dari work based identity menjadi consumption based identity. Dan kota selalu menjadi katalis di dalam kegiatan konsumsi ini, ya. Menjadi estalase di dalam menjual produk-produk konsumsi, mulai dari shopping arcade di Paris sampai dengan di modern department store di Singapura. Nah, kita bisa lihat perbedaan
modern dan postmodern city. Yang saya mau tekankan di sini, di dalam modern city itu kota berdasarkan produksi ya, production base, sedangkan di postmodern itu consumption base. Dan pada saat yang bersamaan kota juga dituntut untuk bisa menjual dirinya untuk menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini diperlukan pandangan kota sebagai entrepreneur ya. Jadi kepala daerah dituntut bisa menjual kotanya. Di UPJ kami sedang melakukan Urban Talk Series yang melihat bagaimana fenomena ini di dalam bentuk private city ya. Jadi seperti yang kita tahu di daerah suburban kita, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara Asia Tenggara, banyak dibangun kawasan residensial, komersil dan industri dalam skala kota, yang dimana pengembang kota ini mulai mengembangkan dari puluhan hektar sampai dengan ribuan hektar ya, dengan sampai ratusan hektar, yang mana akan mempengaruhi wajah perkotaan kita ke depannya. Banyak literatur akademisi yang sebenarnya sudah membahas ini dari tahun 90-an, tapi tidak ada yang menggunakan kata private city ya. Jadi lebih ke self-contained edge city, kemudian new town development, kemudian ada juga yang menggunakan satellite city, banyak yang menggunakan gate communities. Namun kita melihat bahwa definisi ini sendiri penting. Jadi private city itu adalah kota yang dibangun dari nol oleh private developer dan kemudian dikelola secara khusus oleh developer. Ya, banyak bisa kita lihat, termasuk yang terintegrasi dengan kawasan industri di kota Jababeka. Nah, di ASEAN sendiri, ya kita juga melihat middle class yang bertambah ya, di mana di tahun 2030 jumlah middle class di ASEAN akan melebihi middle class di Amerika Serikat ya, dan di Indonesia sendiri jumlahnya sekarang diperkirakan sekitar 135 juta, yang mana itu pasar yang potensial bagi developer swasta untuk menjadi konsumen mereka. Nah, private city ini banyak dibangun untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan investasi. Di sini saya mencoba membandingkan antara kota yang kita tahu dengan kota private, ada private city. Ya, yang paling menarik sebenarnya adalah bicara dari populasi. Ya, kalau kota itu biasa menjadi tempat berkumpul berbagai macam ethnicity dan kemudian latar belakang. Kalau di kota private ini kurang lebih sama ya, lebih homogen dengan tingkat sosial dan ekonomi yang sama. Begitu juga dari pengelolaannya, kita menggarisbawahi biasanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi di private city ini dilakukan oleh manajemen private corporate management. Dan di dalam pembangunan kotanya, private developer selalu mengintegrasikan kawasan residensial dan komersial dengan berbagai global franchise ya, toko maupun restoran seperti KFC, Domino Pizza dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan target mereka, yaitu profesional muda. Nah, pengembang private city ini juga selalu menekankan image modern, kemudian progres dan teknologi di dalam perancangan kotanya. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Nah, kesimpulannya ada beberapa hal yang menurut saya akan positif di dalam perkembangan kota kita ke depannya. Yang pertama, peran private sector, ya, private capital akan menjadi sangat besar di dalam perkembangan kota ke depannya. Kita bisa tahu dari luasnya, ya, luas kawasan yang mereka kelola. BSD City mengelola kawasan sekitar 6.000 hektar,
Citra Majaraya sekitar 2.600 hektar. Begitu juga karena mereka punya potensi konsumsi yang besar, mereka mampu menyediakan sarana prasarana yang berkualitas internasional yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah. Dan ini menjadi daya tarik perusahaan nasional untuk memindahkan kantor mereka ke private city ini. Ya, dan kita sudah melihat banyak perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever, mereka sudah memindahkan kantor mereka di BSD ya, di daerah Tangerang. Nah, hal yang baik sebenarnya adalah private sector ini bisa menjadi pelopor pembangunan yang ramah lingkungan dan menjadi motor bagi pengembangan kota yang lebih ramah lingkungan. Ya, di Alam Sutera mereka melarang melakukan pengeboran air tanah, kemudian bagaimana mereka mengintegrasikan kota ya smart city dan dengan penghijauan yang baik gitu. Dan ini sesuatu ya hal positif yang bisa kita dapatkan dari perkembangan private city ini. Selain itu tentu fasilitas berskala internasional mulai dari sekolah, rumah sakit maupun perkantoran juga menjadi hal yang positif bisa kita dapatkan dari private city. Akan tetapi memang ada permasalahan di sini dan kita melihat bahwa isu privatisasi ya, jadi dialektika mengenai yang mana publik, yang mana private itu selalu menjadi masalah. Dan beberapa hal itu menjadi konflik yang berkepanjangan ya, seperti konflik mengenai air di Sentul City ya yang masih berlangsung, kemudian beberapa waktu lalu bicara tentang gugat-menggugat lahan, sengketa lahan, kemudian juga bagaimana fasilitas yang dibangun, misalnya pasir putih di PIK ya, itu apakah publik apakah private ya, dan seberapa jauh pengelolaannya. Nah, kita juga melihat bagaimana private city ini membuat kota kita ini menjadi terkotak-kotak berdasarkan sosial ekonomi. Dan banyak kita melihat contohnya di Tangerang Selatan itu ada kampung Rumpak Sinang yang bersebelahan dengan Gading Serpong. Mereka tidak mendapat banyak perbaikan dari adanya keberadaan Gading Serpong ya, malah kadang-kadang akses ke kampung mereka malah terblok gara-gara pengembangan di Gading Serpong. Selain itu kita juga melihat dari sisi sustainability-nya bagaimana pengembangan kota private ini yang dibangun dengan masih menggunakan konsep urban sprawl ya. Saya pernah membaca satu penelitian yang mengatakan bahwa kalau ini dikelola dengan baik, tanah-tanah yang dimiliki developer swasta ini bisa menampung lebih dari 1 juta orang penduduk kota Jabodetabek gitu ya. Jadi pengaruhnya sebenarnya sangat besar. Nah, ada beberapa highlight. Yang pertama, kapitalis urbanisme menjadi norma baru di negara-negara berkembang di dalam keterbatasan kemampuan negara menyediakan sarana prasarana yang baik untuk berkompetisi secara global. Kemudian banyak kota di Asia Tenggara mengalami tekanan dari arus urbanisasi, kemiskinan, kurangnya perumahan yang baik, dan untuk lari dari kesemerawutan kota, tanda kutip ya, private city ini menjadi tawaran yang menarik dengan segala keteraturan dan infrastruktur yang baik. Kemudian struktur kelas sosial yang berdasarkan kelas sosial, gender, etnis, itu mulai memudar digantikan menjadi kemerdekaan setiap individu untuk membangun identitas dan lifestyle melalui pilihan konsumsi, dan itu yang ditawarkan oleh private city ya. Kita juga melihat dampak kesenjangan akibat pengotak-kotakan dari private city ini. Namun private city ini juga menjadi pendorong bagi modernisasi kota-kota di Asia, yang mana investasi besar dari sektor private sangat mempengaruhi kualitas ruang yang kita nikmati sekarang.
Dan yang terakhir, permintaan untuk tinggal di private city pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan untuk eksklusif lifestyle, di mana pengembang kota mandiri menawarkan exclusiveness dan modern image untuk menarik target market mereka, yaitu profesional dan kalangan menengah ke atas. Terima kasih. Demikian presentasi singkat saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya. Sekarang mungkin kita sampai ke minta tanggapan nih. Minta tanggapan dari Prof. Uras dulu nih. Kira-kira bagaimana tentang paparan Pak Surya? Terima kasih. Dari paparan sebelumnya yang pesimistis, sekarang kita optimistis. Dengan kapital, modal, perkembangan bisa begitu menarik, bagus. Tapi juga Pak Surya mengatakan ada masalah bagaimana perkembangan tersebut menjadikan klasifikasi ya, antara kaya dan miskin yang menjadi lebih keras ya. Dan ini struktur sosial yang berkembang di sini membuat permasalahan juga buat kesenjangan kota-kota ini. Dan yang jadi masalah juga yang saya pikir bahwa pemerintah sering mengembangkan kota tanpa menyediakan infrastruktur, tapi private city sudah menyediakannya dengan lengkap, itu menjadi daya tarik. Dan kemudian masalahnya juga menurut saya adalah bagaimana peraturannya, adakah perundangan mengenai pertumbuhan kota-kota baru ini, adakah apa dibilangnya ya, kalau dibilang surat keputusan bahwa ini jadi kota baru dan berdasarkan apakah itu diberdirikan, tapi itu kelihatannya pemerintah nggak punya aturan yang tetap pasti, tergantung si yang punya kapital besar ini mau membangun silahkan gitu ya. Dan orang di dalam kota juga seperti dibilang Pak Surya, daya belinya meningkat. Jadi golongan menengahnya makin banyak, golongan yang kurang mampunya berkurang. Tapi sebetulnya ya seberapa besar ya yang nggak mampu itu tetap besar. Dan ini menjadikan datang eksklusivitas dari kota-kota tersebut hanya menjadi tontonan buat orang-orang yang nggak mampu. Nah, ini yang menjadikan suatu permasalahan baru. Apakah Indonesia sudah demikian berkembang untuk bisa menerima kelas-kelas baru ini tanpa menimbulkan dampak sosial dan konflik-konflik berikutnya, yang saya lihat yang juga menjadi perhatian dari Pak Surya sebetulnya ya. Terima kasih. Tanggapan berikutnya mungkin dari Pak Nyoman, silakan Pak. Terima kasih, bagus. Ya sekali lagi topik yang menarik nih dari Pak Surya ya, dan penting ya, bahwa ini sangat aktual juga menghubungkan atau mengkaitkan antara pola konsumsi, kemudian gaya hidup dan perkembangan kota. Pak Surya mengambil kasus Tangerang Selatan ya begitu ya. Nah ini isu yang sebenarnya menjadi semakin menarik. Bagaimana kota-kota pinggiran ini gaya hidup masyarakatnya, kemudian bagaimana perkembangan kotanya. Nah, isu ini menjadi satu topik bagian dari isu-isu tentang urbanisasi ya. Ini nanti barangkali materi yang saya sampaikan juga beberapa hal beririsan dengan materi yang dari Pak Surya ini. Nah jadi mungkin saya sekedar melengkapi saja begitu Pak Surya. Jadi satu hal barangkali juga perubahan gaya hidup itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ya. Jadi kalau misalnya kita coba angkat misalnya antara tahun 70-80-an itu ada perkembangan teknologi audio digital, video dan lain-lain ya. Kalau nggak mengikuti itu dianggap ketinggalan zaman katanya begitu ya. Nah jadi gaya hidup itu dihubungkan dengan itu. Kemudian di tahun 90-an sudah semakin meningkat lagi nih era digitalnya. Alat telekomunikasinya, handphone. Nah ini sama juga, gaya hidup berpengaruh ke sana. 2010 sekarang nih di era digital ini ya makin menjadi, apalagi kita dihadapkan dengan kondisi pandemi, kita dipaksa ini diharuskan. Bahkan kalau nggak menggunakan kita akan ketinggalan, termasuk di sektor ekonominya gitu. Jadi ya memang menjadi menarik nih bagaimana pengaruhnya termasuk secara keuangan. Kemudian yang kedua adalah
budaya konsumtif ini atau budaya konsumsi ini kan sebenarnya dipelihara oleh para kapitalis itu ya, dipelihara. Mereka yang mereguk keuntungan ya para pebisnis ini yang memanfaatkan situasi segini. Nah, dikaitkan dengan perkembangan kotanya, urbanisasi, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah, harga lahan yang semakin terbatas, harganya semakin meningkat sehingga menyebabkan ke pinggir ini mencari lahan untuk hunian yang lebih murah. Akibatnya apa? Termasuk juga kelompok yang mampu. Nah, di antara itu mengisi ruang-ruang di antara itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka mencoba mengisi ruang-ruang dengan harga yang masih terjangkau. Akhirnya apa? Implikasinya juga terjadi kontradiktif gitu ya, dengan kondisi yang tadinya perumahan-perumahan mewah, terus tapi ada kantong-kantong yang informal gitu. Nah, ini menjadi menarik juga kalau misalnya tadi gaya hidup perkembangan kota. Ya, saya pikir materi yang terus bisa dikembangkan ini Pak Surya ya. Terima kasih. Barangkali dari saya itu, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Ini dari saya satu pertanyaan nih Pak Surya nih. Seperti kita tahu bahwa kota-kota di Indonesia, nggak Indonesia sebenarnya, seluruh negara-negara berkembang itu dia selalu berkembang, membesar, extend terus, gitu ya. Bahkan bisa dibilang borderless city, nggak ada batas terus. Kalau kita tahu Jakarta jadi Jabodetabek, punjur, terus bahkan orang bilang nanti bisa satu pulau Jawa itu menjadi kota pulau katanya, satu pulau kota semua, gitu ya, gede terus membesar terus. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan private city yang tadi Pak Surya paparkan? Baik, pertanyaan yang bagus ya Pak. Jadi sebenarnya idealnya itu pemerintah membuat yang namanya green belt ya. Jadi green belt itu kalau kita lihat di Inggris, mereka punya namanya green belt, yang mana itu nggak boleh dibangun lagi. Jadi ada batasnya sejauh mana kota itu bisa berkembang gitu. Karena kalau tidak, salah satu paper saya baca, mungkin itu papernya Prof. Tommy Firman, dia melihat kalau ini tidak dikendalikan, bisa jadi nanti Jakarta Bandung itu jadi satu mega city gitu, dan itu akan membebani lingkungan kita secara signifikan gitu. Jadi harusnya secara tata ruang, karena tata ruang yang bisa diatur oleh pemerintah ya, karena kalau lahan itu dijual belikan itu kan agak susah diatur, tapi secara tata ruang itu pemerintah harusnya membuat namanya green belt gitu. Nah, bagi pengembang swasta sendiri tentu daerah pinggiran kota ini yang paling menarik karena harga tanahnya masih murah, infrastrukturnya masih bisa mereka bangun, dan mereka bisa menjual itu berlipat-lipat gitu. Nah, yang menarik saya menemukan bahwa pengembang besar ini punya kekuatan yang signifikan ya. Jadi kadang-kadang tata ruang itu sendiri pun bisa mereka buat sendiri, kemudian disahkan sama Pemda gitu ya. Jadi bukan sebuah yang kita tahu kan mestinya tata ruang itu dibuat Pemda dan diikuti oleh semua pihak gitu ya. Nah, itu yang menarik. Jadi kita melihat ini mudah-mudahan bisa terkendali. Kalau enggak nanti ya mungkin 20 tahun ke depan kita akan melihat Jakarta dan Bandung itu menjadi sebuah mega city gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Surya. Topik yang sangat menarik ini dan sangat up to date. Baik, para pemirsa sekalian, segmen ketiga telah selesai. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya ingatkan lagi dapat menggunakan fasilitas chat di Zoom. Kita jeda dulu sejenak, nanti untuk dilanjutkan di segmen 4 dengan pembicara terakhir Bapak Nyoman Prasida. Tetaplah bersama kami. Para pemirsa UGTV dan peserta tamu ilmiah IPLBI, kita kembali lagi ke plenary session segmen yang keempat. Kali ini kita
beri kesempatan kepada Pak Nyoman untuk menyampaikan paparannya. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Sebagai keynote speaker 4, nama lengkap beliau adalah Dr. I. Nyoman Teguh Prasida STMT. Lahir di Jakarta 20 Mei 71. Masih muda ini. Pendidikan formal adalah S1 dari Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Trisakti, lulus 1995. S2-nya Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Dan S3-nya dari Doktor Arsitektur dan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 2020. Sejak tahun 2008 hingga sekarang menjadi dosen tetap di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Pengalaman sebagai praktisi beliau cukup banyak, diantaranya sebagai tenaga ahli dan tim leader pada beberapa kegiatan atau proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beberapa kementerian lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja. Saya persilahkan Pak Nyoman untuk mempresentasikan. Ya. Baik, terima kasih Bagus. Saya akan menyampaikan materi saya yang bertajuk tentang transformasi dan fragmentasi arsitektur kota di kawasan peri-urban, gitu ya. Jadi ya selama ini mungkin lebih banyak berbagai literatur itu berbicara tentang transformasi di kawasan pusat kota. Memang sudah ada juga beberapa penelitian yang membahas tentang perubahan-perubahan yang ada di area pinggiran. Nah, tetapi kita coba untuk lebih mendalaminya, gitu ya. Nah, jadi ini kan satu fenomena yang menarik ya, dari suasana yang borderless menjadi juga borderless, gitu ya. Pada tahun 70-an atau 80-an kita masih bisa melintasi ruang-ruang tanpa sekat-sekat, gitu ya. Tapi juga sekarang pun anak-anak ini juga ya, dari orang dewasa sampai anak-anak juga dengan perlengkapan telekomunikasinya juga berkomunikasi bisa secara tanpa batas juga, gitu ya. Nah, ini menjadi satu fenomena yang menarik kalau dikaitkan dengan keruangannya. Ada beberapa literatur yang menginspirasi mengenai gagasan topik yang diangkat ini ya. Salah satunya adalah buku yang berjudul Taming Megalopolis ya, bagaimana menangkal megalopolis itu ya. Jadi di sini Kahari penulisnya itu mengangkat satu karakteristik yang paling mencolok dari perkembangan kota yang modern adalah kehidupan yang terfragmentasi ya. Nah, ini juga terjadi sekat-sekat secara sosial implikasinya, dan di sisi lain juga bangkitan pergerakan antar wilayah, terutama para pengelaju yang sangat tinggi. Nah, ini bagaimana? Ini menunjukkan satu kondisi yang menggambarkan sebenarnya satu fenomena hubungan antara kota dan wilayah sekitarnya. Dalam hal ini wilayah pinggiran kota atau kita bisa sebut sebagai peri-urban. Bagaimana dampaknya terhadap arsitektur kotanya, gitu ya. Nah, ini ilustrasinya, gitu ya. Kawasan pusat kota, core-nya, terus kemudian ada urban fring ya, ada urban shadow. Nah, sampai area ketiga itu yang kemudian bisa disebut sebagai peri-urban, di mana area selanjutnya lingkaran yang lebih luas itu sudah mulai masuk ke area ruralnya ya, atau area pedesaan. Nah, ini bisa kita amati perkembangannya, salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan di papernya Pak Surya, kasusnya adalah Jabodetabek ya, di mana perkembangan morfologi kota ini sebenarnya menggambarkan semakin meluasnya tadi urban fring dan urban shadow dari core kota, terutama induk kotanya Jakarta ya, dari tahun 80 sampai kemudian 2020 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dikaitkan dengan topik transformasi arsitektur kota. Pertumbuhan kota yang cepat, secara spontan atau tidak sesuai dengan rencana, ini akan berimplikasi terhadap masalah karakter dan kualitas arsitektur kotanya. Kalau kita coba membuat definisi operasional dari arsitektur kota adalah kesatuan dari elemen-elemen fisik, yaitu buatan dan alamiah, dan aktivitas kota yang membentuk penampilan atau rupa kota yang merefleksikan pengaruh dari faktor-faktor kehidupan kota
Antara lain ada politik, ekonomi, dan sosialnya. Nah, di sini satu literatur yang lain juga mengingatkan gitu ya. Diskusi atau bicara tentang arsitektur kota, jika kita lihat literatur tahun 60-an itu lebih banyak sebagai reaksi atau kritik terhadap dampak daripada arsitektur modern begitu ya. Sama juga literatur di sini Brand McGurk gitu ya, mengatakan bahwa jadi literatur yang pertama itu kita perlu meninjau kembali nih definisi tentang arsitektur kota. Jadi bukan sekedar kritisi terhadap dampak daripada arsitektur modern secara visual dan lain-lain atau dari sisi fungsionalnya, tapi juga literatur yang kedua mengingatkan sudah mulai mengarah kepada paradigma yang lain terkait dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan, kota yang berkelanjutan dan lain-lain. Nah, ini juga kalau literatur klasik kan mendefinisikan transformasi arsitektur itu transformasi arsitektur kota dipengaruhi tiga ya, ada tiga proses transformasi. Yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah kewilayahan, dan yang ketiga teknologi. Tadi yang seperti disampaikan termasuk material-material baru ya, beton, besi, nah pada eranya yang mempengaruhi pada masa perkembangan arsitektur modern. Nah, ini juga berimplikasi tadi, ada konsep misalnya mengenai kota hijaunya sebagai reaksi terhadap tadi dampak perkembangan luasnya kota itu. Bahwa transformasi arsitektur kota itu juga bisa dilihat dalam tiga skala ya. Yang pertama adalah skala kotanya, kemudian yang di tengah itu adalah skala kawasannya, kemudian baru di tingkat mikronya adalah perubahan atau transformasi dari arsitektur bangunannya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, beberapa literatur ini mengistilahkan tadi ya, melubernya kota-kota itu menjadi sebuah terminologi arsitektur metropolitan. Di mana nih muncul lagi satu kritik ya. Metropolitan yang terpecah-pecah nih, misalnya literaturnya Jonathan Barnett gitu ya, fracture gitu. Nah, ini sangat rentan nih dampak daripada aglomerasi tadi. Nah, ini bisa kita lihat nih hampir sama tadi sudah ditampilkan juga oleh Pak Surya ya. Fenomena perkembangan mega urban barangkali dari Jabodetabek yang mulai ada hubungan-hubungan dengan Bandung Raya ya. Kita bisa lihat ruang terbangunnya. Jadi ada hubungan antara relasi urbanisasi dan ruang terbangunnya. Nah, ini fakta yang kita hadapi sekarang ya, bahwa kota-kota itu sudah bergabung dengan wilayah sekitarnya menjadi satu kawasan perkotaan metropolitan. Seperti Mebidangro ya, Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, atau Gerbang Kertasusilo di Jawa Timur ya, Surabaya dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya. Ini apa implikasinya terhadap tidak hanya arsitektur bangunan tapi arsitektur kotanya. Termasuk juga ini digerakkan sebenarnya dengan kehadiran kota-kota baru ya, dan kantong-kantong perumahan real estate ya. Ini iklan-iklan tahun 80-an atau 90-an awal nih ya sangat mereka menjual sekali ya. Di Lipo Cikarang, kemudian Bintaro Jaya. Nah, termasuk sebenarnya ini menjadi satu diskusi yang menarik. Sebenarnya tahun 70-an di awal nih, satu sumber dari harian Kompas mengatakan bahwa sudah terjadi fenomena pertumbuhan perumahan yang secara spontan. Jadi ada yang pro dan kontra. Waktu itu Gubernur Ali Sadikin, apa salahnya membangun perumahan mewah gitu ya. Kalau beliau kan pro-nya ke APBD ya, apa pendapatan asli daerah itu harus digenjot, salah satunya ya keran-keran investasi seperti ini. Walaupun di satu sisi kontradiktif bahwa kota ini juga menghadapi masalah perkotaan becak dan apa-apa yang lain ditertibkan juga. Nah, ini saya mencoba menjabarkan elemen-elemen arsitektur kota secara operasional, antara lain tata guna lahan, aktivitas, masa bangunan, penampilan, sampai juga yang unsur alamiahnya, pemandangan kota, pemandangan alam, dan lain-lain. Sekurang-kurangnya ada 6 faktor yang mempengaruhi transformasi dari arsitektur kota ini. Kalau saya waktu riset saya tentang kota Depok gitu. Yang pertama adalah politik atau kebijakan pembangunan, yang kedua adalah transportasi, yang ketiga ekonomi, sosial, sejarah, dan kewilayahan. Kewilayahan dalam konteks keberadaan kota Depok ini terhadap wilayah yang lebih luas. Nah, ini ilustrasinya, lahan-lahan yang tadinya kosong ya, menjadi kemudian terisi, tapi kemudian karena perkembangan yang sebenarnya mungkin sudah ada rencana, tapi berjalan tanpa rencana, ini yang kemudian menyebabkan berbagai persoalan masalah perkotaan. Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan morfologi kotanya. Kota yang awalnya perkembangannya adalah rebound ya, di jalur-jalur jalan koridor kotanya, terus kemudian semakin tidak terkendali. Salah satunya adalah transportasi, kehadiran kereta double track, kehadiran kampus UI, juga Gunadarma di
akhir tahun 80-an ya, ada Universitas Pancasila di Lenteng Agung. Ini sebagai generator penggerak dari perubahan di pinggiran. Ini yang tadi oleh Brian McGrath diisukan bahwa antara perubahan transformasi arsitektur kota ini akan berdampak kepada lingkungan. Kita lihat yang di pojok kiri bawah itu ya, kenaikan perubahan tutupan lahan atau ruang terbangunnya secara drastis juga yang terjadi di Depok adalah lingkungannya atau ruang terbuka hijaunya juga sangat terjadi penurunan yang drastis. Nah, kalau satu literatur yang lain, Philip Kivel ini mengatakan semua perubahan itu tergantung pada masa periode kapan itu kota dibangun. Jadi faktor politik, sosial, dan lain-lain itu tiap periode tergantung di setiap periodenya. Dan diingatkan literaturnya, kalau ini nggak terkendali, ini akan berdampak luar biasa atau menimbulkan hal-hal atau masalah perkotaan. Nah, ini ilustrasi misalnya di Jalan Margonda ya, tahun 80 atau 90-an, itu kita masih bisa melihat ke selatan tuh Gunung Salak gitu ya. Kemudian bangunan-bangunan yang hadir, ini saya sebutkan sebagai kesadaran arsitektur ya. Mungkin ada kebutuhan hunian, tapi di satu sisi sadar nggak dengan arsitektur kotanya bahwa ini menyekat gitu, menimbulkan fragmen. Juga menimbulkan kontradiksi gitu ya. Di bagian-bagian bangunan yang menunjukkan kemegahan, tapi juga ada persoalan-persoalan informal. Lingkungan-lingkungan perumahan telah menghadirkan pagar-pagar yang masif gitu ya, gate community dan lain-lain. Kehadiran bangunan baru di kawasan heritage di Depok Lama juga menghalangi view dari bangunan-bangunan lama. Juga tampak depan yang di make up sedemikian rupa, di belakangnya itu betul-betul polos ya. Jadi hak yang melihat untuk dari belakang itu tidak berkurang gitu. Nah, ini adalah kalau literatur yang lain, Jeremy Whitehead ini mengatakan istilahnya itu menjadi medan pertemuan ya, medan pertemuan dari semua kepentingan, dan arsitektur kota merefleksikannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa disebut ini terjadi kontestasi pemanfaatan ruang ya, dan ada masalah kesadaran arsitektur. Tidak saja dari sektor formal tetapi juga informal. Dan ini diilustrasikan, saya mencoba membuat secara visual tahun 2000-an awal itu masih banyak ruang-ruang untuk akses view ya. Terus kemudian hampir kurang dari 20 tahun kemudian itu semua tertutup. Termasuk misalnya ada satu bangunan heritage di kawasan Margonda, jadi itu tidak bisa kita lihat lagi. Demikian juga di sisi bagian selatannya, kehadiran bangunan-bangunan baru ini juga dari sisi permeabilitas ya, untuk pencapaian tadi ya, menjadi tersekat-sekat juga. Ini mungkin yang dimaksud tadi, persoalan arsitektur, mungkin ada kebutuhan, tapi di satu sisi tidak adanya kesadaran arsitektural. Termasuk juga di tempat kos ya, ruang-ruang kos ya, di kukusan dan lain-lain, dengan memaksimalkan intensitas pemanfaatan ruang, tapi di satu sisi aksesnya itu adalah akses sisa, sehingga bentuknya hanya menyediakan satu lajur untuk jalan kaki. Nah, di sini mungkin ada persoalan dari sisi kemudahan akses dan manusiawi nggak akses seperti itu gitu ya. Konflik sosial juga muncul gitu ya, untuk di ruang-ruang yang tidak siap. Sebenarnya kita belum siap ruang-ruang kota kita dengan manakala aktivitas di dunia maya itu harus dibuat real di ruang nyata, sehingga pangkalan Gojek dan lain-lain seperti itu. Ini adalah hasil pengukuran terhadap pengaruh transformasi terhadap karakter dan kualitas arsitektur kotanya di beberapa tempat di Depok, yang rata-rata menunjukkan antara cukup dan kurang gitu ya. Nah, mungkin ini belum sampai sangat buruk sekali yang dominan, tapi artinya di sini bahwa masih bisa dilakukan pembenahan terhadap tadi elemen-elemen arsitektur kotanya. Pertumbuhan transformasi juga hunian vertikal yang sangat pesat, ini permintaan tapi juga di satu sisi pasar ya. Kemudian faktor transportasi mempengaruhi ya, kehadiran tol Cicago Cinere Jagorawi ini kemudian menyekat lagi yang tadinya mungkin ruang RT sebelah dengan RT di sisinya atau RW bersisian itu masih terjadi interaksi sosial, dengan terbangun akses-akses transportasi yang masif ini itu menjadi tersekat gitu ya. Ini juga waktu pembangunan tol ya tahun 78 ini juga memisahkan antara yang sisi barat dan sisi timur gitu. Implikasinya juga ada. Dan ini semua dimanfaatkan tadi, kalau menggunakan istilah Pak Surya, kapital gitu ya, kapitalis ya. Ini pasar semua. Dan itu pasar ini kalau nggak terkendali ya, mereka menjual nilai-nilai tadi, kestrategisan dan lain-lain. Nah, ini dampaknya, misalnya di Perumnas, awalnya terencana. Tapi kemudian karena tidak ada kontrol, dia bisa menjadi tidak terkendali. Tapi juga kalau dia kemudian direncanakan, dia kemudian bisa menjadi lebih baik atau kemudian malah semakin tidak terencana atau kondisi organik yang tidak terkendali. Nah, sebagai penutup, saya membuat intisari barangkali, mungkin ini belum sebagai satu kesimpulan
final ya, bahwa ada kesamaan-kesamaan dari pola transformasi yang ada ya. Jadi pelebaran, penambahan, perluasan, penambahan aktivitas, penambahan jumlah lain dan lain-lain. Yang membedakan adalah intensitasnya. Nah, terus kemudian jika transformasi yang terjadi itu tidak terkendali, maka dia bisa menimbulkan tadi persoalan-persoalan tersekat-sekat atau persoalan kontradiktif yang tidak saja dampaknya terhadap aspek-aspek elemen arsitektural, tapi juga bisa menimbulkan sekat-sekat sosial juga dan dampaknya terhadap lingkungan tadi. Kalau kita lihat tutupan lahannya. Nah, salah satu sosialnya ya salah satu solusinya kita membuka sekat-sekat tersebut ya. Jadi berbagi jalan tembus lah gitu ya. Untuk banyak pilihan jadinya kembali untuk bisa mencapai jalan utama, terutama untuk kebutuhan Depok sebagai kota pelaju. Ada permeabilitasnya, legibilitasnya, variati. Kalau dari terminologi lingkungan yang responsif, ini saya ganti istilahnya arsitektur kota yang responsif dari literaturnya Anne Bentley dan Carmona ya. Jadi tantangan arsitektur kota di masa mendatang ini, urbanisasi pertambahan penduduk menjadi sangat pesat. Siap nggak kita termasuk di Indonesia? Dan juga dikaitkan dengan Sustainable Development Goals ya, terutama di target ke-11, membuat kota-kota dan hunian itu menjadi semakin inklusif, aman, resilient, dan berkelanjutan. Jadi saya buat satu kalimat penutup, ini di beberapa kali pertemuan juga saya ingatkan, transformasi arsitektur kota itu tidak dapat dihindari, namun transformasi dapat direncanakan atau diarahkan. Demikian Pak Agus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman atas pemaparannya. Ya, sekarang saya persilakan Prof. Nani untuk memberikan tanggapan. Ya. Terima kasih Bapak. Paparannya sangat detail sekali, sangat bagus sekali. Permasalahan di semua kota-kota, terutama kota berkembang memang demikian. Selalu dari sebuah kota akan muncul kota transformasi di sebelah-sebelahnya, kemudian pada periferinya, dan kemudian kota itu tanpa disadari secara sporadis akan berkembang. Seperti yang Bapak uraikan. Ada kemungkinan Pak, mungkin sedikit saya bisa menambahkan begitu Pak. Sebetulnya dikaitkan dengan ininya Pak Surya, pertumbuhan kota mandiri, kota baru yang berada di dekat sebuah kota atau agak jauh jaraknya, masih ada jaraknya, itu sebetulnya tidak bermasalah kalau ada political will dari pemerintah di dalam melihat satu bentukan baru yang sudah diciptakan masyarakat itu. Jadi kota baru tumbuh, kota itu mandiri. Sebetulnya tidak salah kalau masyarakat membentuk slot-slot kota di pinggirannya. Karena sebetulnya secara sosial dia memang juga dibutuhkan oleh kota baru ini. Yaitu misalnya para penghuni kota baru membutuhkan tukang sapu misalnya. Membutuhkan tukang sampah misalnya. Itu bisa mengambil dari slot-slot ini. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tidak ada political will pemerintah untuk mendevelop kota-kota, kampung-kampung yang kumuh ini, menjadikan kesenjangan sosial yang tinggi sekali antara sesuatu yang sangat eksklusif dan sesuatu yang sangat kumuh sekali, kira-kira demikian Pak. Jadi mungkin tanggapan dari saya Pak, tambahan dari saya, mungkin perlu ditambahkan, perlu sekali untuk political will itu, terutama yang tadi untuk mendevelop kampung-kampung kumuhnya satu. Yang kedua, saya sangat setuju dengan adanya tadi Pak, linkage jalan-jalan lorong-lorong yang memang oleh kampung-kampung ini dibutuhkan untuk menuju ke sesuatu yang besar ini. Jangan malah ditutup, sehingga mereka kalau lewat harus muter-muter misalnya begitu. Nah itu tanggapan dari saya itu Pak. Jadi ya, sangat diperlukan sekali political will itu. Ya. Yang berikutnya mungkin saya persilahkan Pak Surya. Lengkap ya. Mungkin ada 2 poin yang saya bisa tarik. Yang pertama tadi masalah perencanaan ya, dan ini sesuatu hal yang kita perlu lebih tekankan lagi karena dari segi perkotaan ya, kita sudah memasuki perkembangan kota ke ke garis kota ketiga gitu. Jadi
Kalau tadi Depok, sekarang itu udah sampai Parung, udah sampai Maja gitu ya. Dan ini harus dikendalikan tentunya dengan perencanaan yang baik. Dan saya juga melihat perlunya keterbukaan data ya, mungkin digitalisasi data. Contohnya misalnya tata guna lahan gitu ya. Itu kadang-kadang itu karena datanya itu sensitif, itu nggak dikeluarin secara publik gitu. Padahal kalau kita mau merencanakan, tentu kita perlu data-data itu dibuka secara publik. Yang kedua tadi mengenai arsitektur ya, ini mungkin peran dari akademisi juga ya untuk melihat bagaimana arsitektur yang dihasilkan oleh perkembangan kota ini jadi tidak semeraut gitu dan lebih ramah lingkungan. Tentu kita tahu di 2030 itu pemerintah menetapkan bangunan baru harus green building dan lain-lain. Dan ini memang dimulai tentu dari pendidikan karena kita harus siap dengan itu semua gitu. Jadi saya melihat banyak hal yang bisa diambil dari paparannya Pak Nyoman, tapi mungkin itu dari saya yang menarik. Baik, terima kasih Pak Surya. Kalau dari saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Nyoman. Jadi kita ketahui bahwa di negara kita ini banyak mengadopsi konsep-konsep perencanaan kota di negara-negara maju. Contohnya mungkin Compact City, TOD ya, Transit Oriented Development. Sekarang udah stasiun-stasiun di Jawa Tengah udah jadi TOD gitu kan. Nah ini kalau menurut Pak Nyoman itu apakah cocok atau bagaimana pengaruhnya terhadap transformasi perkembangan kota dan arsitekturnya? Singkat aja ya Pak. Iya, baik Pak Agus. Jadi seperti statement saya terakhir ya, transformasi arsitektur kota itu tidak dapat dihindari. Nah tadi itu adalah instrumen-instrumen perencanaan sebenarnya untuk mengarahkan. Jadi tadi kalau dihubungkan arsitektur kota, paradigmanya tidak sekedar sebagai kritik terhadap arsitektur modern, tapi juga sudah mengarah kepada pelestarian lingkungan atau isu lingkungan kota berkelanjutan. Nah, dengan ada TOD ini, dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas pejalan kaki yang semakin baik, semakin nyaman, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, ya saya pikir tercipta ruang kota dan arsitektur kota yang semakin berkualitas. Kalau tadi kita lihat rapotnya Depok kan antara cukup dan kurang, karena salah satunya elemen sirkulasi jalur pejalan kakinya itu sangat, padahal itu kota pengelaju gitu ya, komuter ya, peak hour-nya itu dahsyat itu pagi hari atau pada saat bubar pulang dari stasiun. Nah, ini apa fasilitasnya? Nah, itu tadi dengan Compact City, Smart City, TOD ya, jalan kaki 5 menit udah berganti moda gitu ya, atau sekian ratus meter. Saya pikir itu jadi sangat penting. Itu bagus.